Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Alfia Zahra, yang kedua Muhammad Abi Yasin, yang ketiga ada Rika Sitorus. Pada mata kuliah Fisika Inti kali ini, kami akan menjelaskan tentang Nuclear Power Plant Doel yang berada di Belgia. Berikut merupakan tabel spesifikasi reaktor PWR di PLTN Doel, di mana ada pun yang dibahas yaitu aspek dan spesifikasinya. Yang pertama itu ada jenis reaktor, di mana reaktor air bertekanan atau PWR merupakan jenis reaktor nuklir yang menggunakan air bertekanan sebagai pendingin dan moderator neutron. Yang kedua itu ada daya, di mana duel 1 dan duel 2 itu memiliki daya masing-masing sebesar 466 megawatt. Direncanakan akan diberhentikan operasinya pada tahun 2025 sejalan dengan kebijakan Belgia untuk mengurangi ketergantungan pada nuklir lama. Duel 3 memiliki daya sebesar 1006 megawatt dan duel 4 reaktor terbesar di duel dengan daya sebesar 1089 megawatt. Yang ketiga itu ada bahan bakar, di mana bahan bakar yang digunakan yaitu uranium 235 sebagai bahan bakar utama, karena mengalami fisi nuklir ketika diserang oleh neutron menghasilkan energi panas yang besar. Yang keempat itu ada tipe pendinginan, di mana air bertekanan berfungsi untuk mendinginkan inti reaktor dan mengatur suhu. Karena tekanan tinggi, air tidak mendidih meskipun berada pada suhu tinggi. Yang kelima itu tahun operasional, di mana duel 1 dan duel 2 tahun operasionalnya itu tahun 1975 dan duel 3 1982, duel 4 1985. Next. Selanjutnya itu ada pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan ini kami membahas lokasi dan kapasitas, yang kedua itu kontribusi dan tantangan, yang ketiga itu masa depan. Untuk lokasi dan kapasitasnya, PLTN Doel terletak di Desa Doel, dekat kota Antwerp, Belgia, dengan kapasitas total 2.919 megawatt. PLTN ini beroperasi sejak 1975 dan menyuplai sekitar 20% kebutuhan listrik nasional. Yang kedua itu ada kontribusi dan tantangan, di mana yang pertama itu ada keamanan dan usia reaktor. Ini membutuhkan pembaruan teknologi dan pengawasan ketat. Yang kedua ada isu lingkungan, di mana pengelolaan limbah nuklir dan penyimpanan jangka panjang. Yang ketiga itu ada kebijakan energi Belgia, rencana penghentian pembangkit nuklir pada 2025 yang menimbulkan perdebatan. Yang ketiga itu membahas masa depan, di mana yang pertama ada transisi energi. Dengan rencana pemberhentian PLN, Belgia beralih ke sumber energi terbarukan, di mana memainkan peran kunci dalam menjaga kestabilan pasokan energi selama masa transisi ini, memastikan tidak ada gangguan besar dalam distribusi listrik nasional. Yang kedua itu ada tantangan geopolitik, di mana ketegangan geopolitik dalam krisis energi global semakin menekankan pentingnya sumber energi yang dapat diandalkan seperti PLTN Doel. Meskipun menghadapi tantangan besar, PLTN Doel tetap menjadi sumber energi vital dan menjaga ketahanan energi Belgia. Selanjutnya itu mencakup bagian-bagian utama. Slide selanjutnya.
Selanjutnya itu mencakup bagian-bagian utama dari reaktor PWR, di mana yang pertama itu ada reaktor inti core, tempat di mana reaksi fisi nuklir terjadi, yang berisi bahan bakar nuklir seperti uranium-235, moderator, dan batang kendali. Yang kedua itu ada pelapis atau batang bahan bakar, fuel rods, berfungsi sebagai sumber energi utama yang terdiri dari uranium yang disusun dalam bentuk batang untuk memudahkan kontrol dan pendinginan. Yang ketiga itu ada moderator, di mana air bertekanan digunakan untuk memperlambat neutron yang dihasilkan dari reaksi fisi. Neutron lambat lebih efektif dalam melanjutkan reaksi berantai. Yang keempat itu ada pendinginan atau cooling, di mana air bertekanan juga berperan sebagai pendingin untuk menyerap panas yang dihasilkan dari inti reaktor, mencegah inti dari terlalu panas, menjaga suhu tetap aman. Yang kelima itu ada pembangkit uap atau steam generator, mentransfer panas dari pendingin utama ke sirkuit sekunder, mengubah air di sirkuit sekunder menjadi uap yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Yang kelima, ada turbin dan generator, di mana uap panas menggerakkan turbin untuk memutar generator, dan generator kemudian mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang terakhir itu ada kontainer penghalang atau containment structure, di mana struktur pelindung yang kuat dirancang untuk mencegah kebocoran bahan radioaktif yang terbuat dari beton tebal dan baja tahan radiasi untuk melindungi lingkungan dan manusia. Pentingnya komponen ini yaitu untuk menjaga efisiensi setiap bahan bekerja, keamanan, dan stabilitas operasi. Baik, selanjutnya yaitu reaksi inti yang digunakan pada PLTN duel ini. Nah, reaksi inti ini yang terjadi pada PLTN duel ini merupakan reaksi fisi uranium-235 di mana inti uranium-235 ini menangkap sebuah neutron dan menjadi tidak stabil. Lalu dia membelah menjadi dua inti atom yang lebih ringan, yaitu barium 141 dan krypton 92. Nah, pembelahan ini juga melepaskan 2 hingga 3 neutron baru serta sejumlah besar energi, di mana nilainya itu sekitar 200 mega elektron volt per reaksinya. Nah, neutron-neutron yang telah dilepaskan dapat mengenai inti uranium-235 lainnya. Nah, ini memicu reaksi berantai yang terkontrol dalam reaktor. Energi panas yang dihasilkan dari proses ini akan digunakan untuk menghasilkan uap air bertekanan tinggi yang menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Reaksi ini juga menjadi dasar dari pembangkitan energi pada reaktor tipe air bertekanan atau PWR, seperti yang digunakan pada PLTN duel ini. Oke, selanjutnya prinsip kerja reaktor nuklir. Seperti yang saya jelaskan tadi, tentang reaksi intinya pada uranium-235 ini diserang atau menangkap sebuah neutron, sehingga dia menyebabkan pembelahan inti uranium. Nah, pada proses kedua yaitu pelepasan energi. Nah, pembelahan inti ini akan menghasilkan energi yang panas. Selanjutnya, proses yang ketiga itu reaksi berantai, di mana neutron yang dilepaskan itu dapat mempercepat reaksi berantai. Selanjutnya, proses keempat yaitu pengendalian reaksi. Pada batang kendali itu akan menyerap neutron untuk memperlambat atau menghentikan reaksi tersebut. Selanjutnya itu penggunaan PLTN duel ini. Yang pertama itu ada penyediaan energi listrik
PLTN ini akan menyumbang 30% dari produksi listrik yang ada di Belgia. Yang kedua itu mendukung transisi energi. PLTN ini menyediakan energi yang stabil untuk mendukung sumber terbarukan. Yang ketiga itu ada mengurangi ketergantungan pada energi fosil, di mana dia mengurangi penggunaan batu bara dan gas alam. Dan yang terakhir itu sumber energi yang stabil, di mana PLTN ini dapat beroperasi pada 24/7 tanpa tergantung cuaca apapun. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Kemudian pada pembangunan reaktor dari PLN Boel itu juga memerlukan keamanan dan juga perlindungan. Yang pertama itu ada defense in depth, yaitu pengamanan berlapis dari bahan bakar hingga bangunan luar. Jadi eh, di dalam reaktor dan juga di luar memerlukan perlindungan agar yang di luar dari reaktornya dapat terhindar dari radiasi. Ya paling tidak untuk mencegah radiasinya keluar dari reaktor. Kemudian ada pendinginan darurat saat sistem aktif dan pasif itu mencegah pelelehan inti. Kemudian ada sistem pemadaman otomatis, yaitu ketika reaktor langsung mati jika terdeteksi gangguan pada reaktor. Kemudian ada containment building, itu struktur beton baja tahan tekanan, ledakan, dan juga kebocoran radiasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, struktur dari bangunannya harus bisa menampung dari radiasi oleh reaktor tersebut. Kemudian juga ada diawasi oleh FANC, yaitu badan yang memang internasional dan juga memang ahli dalam eh, pengawasan tentang reaktor, inspeksi dan audit rutin oleh badan nasional dan juga internasional. Kesimpulan dari PLTN Doel ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir penting di Belgia yang menggunakan reaktor air bertekanan berbahan bakar uranium 235. PLTN ini berkontribusi besar terhadap pasokan listrik nasional dan mendukung transisi energi, namun juga menghadapi tantangan seperti pengelolaan limbah, usia reaktor, dan rencana penghentian operasional. Keamanan dan pengawasan ketat tetap menjadi prioritas utama dari reaktor. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada salah kata dan penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.